Siapa yang disembelih dari putra Ibrahim? Ishak atau Ismail? Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2 yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail dalam khasanah Islam. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Halo semua. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Guntur Romli. Alkitab dengan jelas menyatakan secara eksplisit bahwa yang hampir dikurbankan oleh Abraham adalah Ishak di dalam Kejadian 22 ayat 2. Tetapi Al-Quran tidak menyatakan dengan jelas siapa yang hampir dikurbankan oleh Ibrahim di dalam surah 37 ayat 101 sampai 107. Jika kita membaca Al-Quran terjemahan Indonesia yang ada di situs Kemenak, maka kita akan menemukan ada nama Ismail di dalam tanda kurung. Kenapa ada nama Ismail di dalam tanda kurung? Karena sebenarnya tidak ada nama Ismail di dalam teks bahasa Arabnya. Nama Ismail di dalam tanda kurung itu adalah penambahan yang diselipkan oleh para penerjemah berdasarkan tafsir. Dan kenyataannya, apa yang Pak Guntur Romli katakan itu benar. Tidak semua ulama Muslim sepakat dengan penyelipan dalam tanda kurung Ismail itu. Para ulama pada zaman awal munculnya Islam berpendapat bahwa yang hampir dikurbankan adalah Ishak. Pendapat bahwa yang hampir dikorbankan itu adalah Ismail adalah pendapat yang baru berkembang belakangan. Dan para ulama Muslim yang ada pada zaman sekarang tidak semuanya sependapat bahwa itu adalah Ismail. Nah, terlepas apakah yang hampir dikurbankan adalah Ishak atau Ismail, satu hal yang pasti adalah Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang hampir dikurbankan itu. Sehingga hal ini menimbulkan keraguan dan selisih pendapat di kalangan umat Muslim. Padahal, Al-Quran surah 2 ayat 2 berkata, kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam kurung ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa tidak ada petunjuk sehingga timbul keraguan dan selisih pendapat tentang siapa yang hampir dikurbankan? Jadi pada video ini, saya tidak mengajak teman-teman untuk berpikir tentang siapa yang sebenarnya hampir dikurbankan. Tetapi untuk berpikir tentang kenapa Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang hampir dikurbankan. Al-Quran bahkan tidak menyebutkan dengan jelas binatang apa yang akhirnya menggantikan anak Ibrahim. Padahal, Al-Quran surah 3 ayat 138 berkata,
inilah dalam kurung Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Kenapa kenyataannya keterangan di dalam Al-Quran tidak jelas? Apalagi Al-Quran surah 11 ayat 1 berkata, dalam kurung inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Dalam kurung dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Tetapi kenyataannya seperti yang kita ketahui bersama, penjelasan tentang siapa yang hampir dikurbankan di dalam Al-Quran tidak rapi dan tidak terperinci. Kenapa umat muslim yang ingin mengetahui penjelasan yang rapi dan terperinci tentang siapa yang hampir dikurbankan dan binatang apa yang akhirnya dikurbankan harus mengetahuinya dari buku lain di luar Al-Quran? Kenapa Yahudi dan Kristen tidak ragu bahwa yang hampir dikurbankan adalah Isa, sedangkan umat muslim berdebat tentang siapa yang hampir dikurbankan setiap tahunnya? Nah, pada video ini, kita akan membuka semua kemungkinan yang ada, kenapa Al-Quran tidak memberikan keterangan dengan jelas, rapi dan terperinci, tentang siapa yang hampir dikurbankan. Jadi, persiapkan hati dan pikiran kamu untuk fokus memperhatikan video ini sampai selesai, supaya kamu tidak gagal paham. Setuju ya? Oke, kita mulai sekarang. Nah, hanya ada dua kemungkinan yang pasti, kenapa Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas tentang siapa yang hampir dikurbankan oleh Ibrahim. Kemungkinan pertama adalah karena disengaja. Dan kemungkinan yang kedua adalah karena tidak disengaja. Tidak disengaja itu, misalnya para penyalin naskah Al-Quran salah salin, atau para penghafal Al-Quran lupa, atau Nabi Muhammad yang kurang fokus ketika menerima atau menyampaikan wahyu. Tentunya, teman-teman yang muslim akan berkata bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena jika disebabkan karena faktor ketidaksengajaan, seperti salah salin, salah hafal, atau salah nabi, berarti Al-Quran tidak terjaga oleh Allah dan telah diedit oleh tangan manusia. Betul kan? Jadi, seharusnya, nama yang hampir dikurbankan tidak disebutkan dengan jelas, bukan disebabkan karena terjadi sesuatu yang tidak disengaja. Seharusnya, nama yang hampir dikurbankan tidak disebutkan dengan jelas, disebabkan karena ada maksud dan tujuan tertentu yang disengaja. Betul kan? Nah, kenapa Al-Quran dengan sengaja tidak menyebut nama yang hampir dikorbankan? Kemungkinannya ada dua. Karena ada maksud yang baik, atau karena ada maksud yang buruk. Tentunya, kita tidak mau menuduh bahwa ada maksud buruk yang menjadi alasan kenapa nama yang hampir dikorbankan tidak disebutkan. Setuju ya? Jadi, coba kita pikirkan, maksud baik apa yang mungkin menjadi alasan kenapa nama yang hampir dikorbankan dengan sengaja tidak disebutkan. Semakin kita mencoba untuk berpikir maksud baik yang mungkin menjadi alasan, semakin kita tidak akan menemukannya. Sebaliknya, semakin kita mencoba untuk berpikir maksud baik, kita akan semakin menemukan maksud buruk. Contohnya, jika maksud baik Al-Quran adalah untuk meluruskan kesalahan orang Yahudi dan Kristen, kenapa tidak disebutkan dengan jelas nama Ismail? Seharusnya, nama Ismail disebutkan dengan jelas jika maksud baik Al-Quran adalah meluruskan kesalahan orang Yahudi dan Kristen. Jika maksud Al-Quran adalah meluruskan kesalahan Yahudi dan Kristen, tetapi tidak menyebutkan nama Ismail, ini membuat umat muslim seperti orang-orang bodoh yang hanya bisa menyalahkan orang lain tanpa peduli apakah diri sendiri benar. Yang penting berkata kamu salah, tetapi diri sendiri tidak tahu apa jawaban yang benar. Jadi, maksud Al-Quran tidak menyebut nama yang hampir dikurbankan, tidak mungkin untuk meluruskan kesalahan orang Yahudi dan Kristen. Apalagi maksud baik
yang mungkin menjadi alasan kenapa Al-Quran tidak menyebut nama yang hampir dikurbankan? Apakah bermaksud untuk menajarkan bahwa siapa yang hampir dikurbankan tidak penting? Yang penting Tuhan menyediakan binatang kurban pengganti? Jika itu maksudnya, maka Al-Quran gagal. Karena kenyataannya, dengan tidak menyebut nama yang hampir dikurbankan, Al-Quran malah menimbulkan konflik. Kenyataannya, umat Muslim konflik terhadap sesamanya, dan terhadap umat agama lain, gara-gara nama yang hampir dikurbankan tidak disebutkan oleh Al-Quran. Kalau memang siapa yang dikurbankan tidak penting, kenapa Al-Quran tidak sebut aja nama Isa? Kau gak penting kan? Kenapa nama yang hampir dikorbankan tidak disebut? Bahkan nama binatang yang akhirnya dikorbankan juga tidak disebut. Apakah begitu tidak pentingnya, sampai Allah lupa siapa yang hampir dikorbankan? Apakah saking tidak pentingnya, Allah lupa binatang apa yang akhirnya dikorbankan? Kalau hal itu memang tidak penting, sampai Allah lupa siapa yang dikorbankan, sekalian aja peristiwa itu tidak usah diceritakan di dalam Al-Quran. Kau gak penting. Daripada diceritakan tanpa kejelasan, sehingga menimbulkan konflik antara umat Muslim terhadap sesamanya, maupun terhadap umat agama lain. Atau setidaknya, Al-Quran bisa berkata dengan jelas kepada umat Muslim, "Wahai umat Muslim, ingatlah bahwa siapa yang dikurbankan tidak penting." Kenapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan dengan jelas bahwa siapa yang dikurbankan tidak penting? Jadi, jika kita coba berpikir bahwa Al-Quran ingin menajarkan bahwa siapa yang dikurbankan tidak penting, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa Al-Quran gagal dalam menajar. Karena hasilnya, umat Muslim bukannya paham, malah menjadi bingung. Atau kita malah akan mendapatkan kesimpulan bahwa karena saking tidak pentingnya, Allah sampai lupa siapa yang sebenarnya dikurbankan. Jadi, jika kita mencoba untuk berpikir dan mencari maksud baik yang menjadi alasan kenapa Al-Quran tidak menyebut siapa yang dikurbankan, kita tidak akan menemukannya. Bahkan, semakin kita mencoba untuk mencari maksud baik, kenapa Al-Quran dengan sengaja tidak menyebut siapa yang dikurbankan, semakin kita bisa menemukan maksud buruk. Kita tidak akan menemukan dampak positif akibat Al-Quran dengan sengaja tidak menyebutkan nama yang dikorbankan. Sebaliknya, kita akan menemukan banyak dampak negatifnya. Seperti keraguan, kebingungan, dan konflik yang tidak bermanfaat dan tidak ada habisnya. Jadi, ada baiknya, sekarang kita pertanyakan, apakah yang kita percaya selama ini benar? Apakah benar Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan? Saya percaya, kamu sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa apa yang selama ini kamu percaya sebagai kebenaran, ternyata hanya dongeng. Saya percaya, kamu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa Al-Quran hanyalah karangan manusia yang lupa siapa yang hampir dikurbankan dan binatang apa yang dikurbankan oleh Ibrahim. Dan saya percaya, kamu cukup bijak untuk menyadari bahwa kamu adalah orang Indonesia yang tidak mendapatkan manfaat apapun dari konflik status Ishak dan Ismail. Yang penting dan bermanfaat untuk kamu di dalam peristiwa itu adalah Tuhan menyediakan kurban yang disembelih menggantikan anak Ibrahim supaya anak Ibrahim itu tidak mati. Itu adalah penjelasan tentang Yesus Kristus. Kurban yang disediakan oleh Tuhan untuk disalibkan menggantikan kamu, supaya kamu tidak binasa. Jika pada saat itu, Ibrahim menolak kurban yang disediakan oleh Tuhan, anaknya pasti akan mati disembelih. Begitu juga, jika pada saat ini, kamu menolak kurban Yesus Kristus, kamu pasti akan binasa selamanya. Jadi, jika kamu menerima dan memperingati kurban yang disediakan Tuhan bagi anak Ibrahim,
seharusnya kamu juga menerima dan memperingati kurban Yesus Kristus yang disediakan Tuhan bagi kamu. Nah, apakah sekarang kamu mau menerima kurban Yesus Kristus bagi kamu? Seperti Ibrahim menerima kurban bagi anaknya. Jika kamu mau menerima kurban Yesus Kristus bagi kamu, seperti Ibrahim menerima kurban bagi anaknya, ikuti doa ini sekarang. Yesus, sekarang aku mau menerima Engkau yang sudah berkurban, supaya aku tidak binasa. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, dan ubahlah hidupku sekarang. Bimbinglah aku, supaya aku berjalan di dalam jalan-Mu. Karena sekarang, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Nah, setelah ini, kamu baca Alkitab, cari gereja, dan dibaptis ya. Paul P. Sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa saya, beserta kamu.